Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam pemeliharaan daripada Tuhan kita. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan kami Tuhan, segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri himai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau cinta Kau selamanya. Haleluya, terima kasih
Yesus, kami bersyukur, kami naikkan pujian kami naikkan korban syukur kami hanya padamu. Haleluya. Oh, sebab Kau yang layak terima setiap pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau Kau masih berikan kesempatan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau tetap terus mengandalkan Engkau, karena selamanya Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Selamanya Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku hadap. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadiran-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap tanah hati kami untuk menerima taburan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari yang berbahagia, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada masalah, ada problem, datang bawa di dalam kaki Tuhan, bawa di dalam rumahnya Tuhan, sehingga engkau akan dapatkan jalan keluar. Bulan yang lalu kita telah dibekali firman Tuhan dengan tema yang sangat luar biasa. Tema yang mengajarkan kepada kita bahwa bagiannya Tuhan adalah bagian yang terbaik. Nah, tema bulan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa inilah bagian kita yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang datang ke gereja untuk datang beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Kita harus menjadi dampak, kita harus menjadi sumber pembawa pembaharuan di dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu yang saudara sekalian, kita pada bulan ini diberikan tema integritas orang Kristen atau integritas orang percaya. Saya akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 bagian B. Kita mulai. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat 14. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini tema firman Tuhan yang sangat luar biasa. Integritas orang Kristen atau integritas orang percaya. Pendiri atau pemilik Facebook mengatakan begini, orang memiliki dua identitas untuk dirinya sendiri adalah contoh orang atau kurangnya integritas di dalam kehidupannya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memiliki dua identitas, itu menjadi contoh hal yang buruk. Kenapa hal yang buruk? Karena kita berada di dua pijakan kaki. Orang Kristen harus memiliki satu pijakan kaki. Kalau dia memiliki pijakan kaki, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia melakukan firman-Nya, harus sepenuhnya melakukan firman-Nya. Jangan mendua kaki. Jangan ada dua kaki. Hari ini berkata tentang Tuhan, hari besok melakukan segala perbuatan-perbuatan dosa. Ini adalah contoh orang yang tidak memiliki integritas. Integritas, kalau saya coba browsing atau melihat di pengertiannya, memiliki pengertian mereka yang berani, konsisten atau berpijak pada satu tempat dalam situasi apapun. Jadi integritas, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan itu harus memiliki integritas. Integritas yang harus berani konsisten di dalam perkataannya, di dalam tingkah lakunya, di dalam karakternya, sifatnya. Sehingga apa? Sehingga dalam situasi apapun kita tidak mendua atau tidak memiliki dua cabang, dua titik tumpuan, dua titik titik untuk berpijak. Orang Kristen harusnya di dalam keadaan apapun harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena itulah integritas yang kita miliki. Itulah integritas yang harus kita terapkan dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melihat firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Integritas orang Kristen itu harus nampak. Integritas itu, kalau kita berbicara integritas, bukan sesuatu yang ada tersembunyi, ada tapi disembunyikan, ada tapi disimpan. Tidak. Integritas orang Kristen itu harus nampak, harus memperlihatkan wujudnya. Kenapa? Karena kita akan menjadi terang bagi orang-orang lain. Karena kita akan menjadi dampak bagi orang lain, menyinari mereka. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya di kalangan orang percaya kita menyinari, tapi kita lebih menyinari kepada kalangan-kalangan yang belum percaya. Integritas orang Kristen harus ada wujud, tidak boleh samar, tidak boleh yang buram, tidak boleh yang ini, harus benar-benar kelihatan. Kenapa integritas orang Kristen harus ada wujudnya? Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 12 bagian B dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Saya baca di dalam terjemahan Alkitab, terjemahan sederhana, dikatakan di sana, caranya hendaklah kamu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang percaya. Katakan di sana, hendaklah kamu menjadi contoh yang baik. Jadi jelas, integritas orang Kristen itu harus punya wujud, harus ada wujud. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menunjukkan wujudnya, harus menampakkan itu. Orang percaya harus memperlihatkan wujud teladan itu. Teladan itu seperti apa? Dikatakan firman Tuhan, di dalam gayamu, di dalam cara bicaramu. Jadi cara bicaranya kita, mulut kita ini dikontrol, dikuasai untuk mempertahankan integritas kekristenan kita, untuk mempertahankan integritas kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi jangan bicara hari ini kita berbicara sesuatu yang benar, besok kita ketemu dengan orang yang sama, tapi kita berbicara tentang sesuatu yang berbohong, tentang dosa, tentang tidak kejujuran. Jadi orang Kristen harus memperlihatkan teladannya, karena ini adalah wujud dari integritas kita. Dalam perkataan, kesetiaan kita. Bagaimana dengan kesetiaan kita? Baik itu kesetiaan dalam berjemaat, baik itu dalam kesetiaan dalam berkeluarga, baik itu kesetiaan dalam bekerja. Kita harus menunjukkan itu. Jangan sampai sidang jemaat atau orang percaya, orang Kristen hari ini kita karena tidak tugas di JKI Pondok Daud, terus wah kita cari gereja yang lain, nanti tugas baru datang di JKI Pondok Daud. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah memiliki dua kaki.
Kita harus menunjukkan integritas kita bahwa kita setia dalam berjemaat, setia di dalam Tuhan, setia di dalam kalau sudah ada suami atau istri, setia di dalam keluarga, kepada suami atau kepada istri, kepada anak-anak, setia kepada pekerjaan kita. Kita melakukannya itu karena apa? Kita menjadi contoh bagi mereka dalam kesucian, dalam kekudusan. Integritas itu juga di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Tuhan adalah kudus, Allah adalah kudus, dan Dia menuntut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pun harus kudus. Karena apa? Dia adalah kudus, dan kita harus menunjukkan itu. Jangan karena kita mungkin tugas di luar kota, tugas di mana, pergi kemana, terus kita tidak menjaga kudusan hidup ini. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan diam di dalam diri kita, dan Dia adalah Tuhan yang kudus, Dia Allah yang kudus, Dia mau tempatnya itu tetap kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah teladan bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang percaya, bagi orang yang belum percaya. Kalau orang yang belum percaya bisa karena sifat kita, karena karakter kita yang menjadi teladan bagi mereka, mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya baca di ayat yang keempat, ingatlah selalu untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan rohani yang diberikan kepadamu melalui nubuatan, yaitu kepada para pemimpin jemaat mendoakan kamu dan dengan penumpangan tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, integritas orang Kristen itu harus ada wujud. Kenapa? Karena ini adalah karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara karismatik kita sering mendengarkan karunia itu hanya tentang menyembuhkan, tentang menyembuhkan orang sakit, mendoakan. Tapi ternyata kita pelajari sini, integritas itu adalah karunia. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Katakan integritas itu adalah karunia. Karena ada banyak orang di dunia ini, ada banyak orang di Indonesia pun ada banyak, 200 sekian juta orang masyarakat Indonesia. Tapi yang memiliki integritas, apakah semuanya memiliki integritas? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki integritas. Jadi orang Kristen itu memiliki integritas itu adalah karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena karunia ini bukan hanya tentang berbicara tentang melakukan mujizat, mendoakan orang sakit menjadi sembuh, mendoakan orang yang membutuhkan penghiburan menjadi bersemangat lagi, mendapatkan sukacita lagi. Tapi integritas juga itu adalah karunia. Dan ini harus kita terapkan. Karunia tentang apa yang ada dalam kita untuk membangun mereka, untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan, semakin menjaga kekudusannya Tuhan, semakin menjaga kejujurannya kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kepada semua orang di sekitar kita, kepada orang percaya, kepada masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan pun, itu mereka harus mendapatkan dampak-dampak dari karunia yang kita miliki Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pagi hari ini, bulan ini mengajarkan kepada kita, Sidang Jemaat JKI Pondok Daud, kita harus memiliki integritas orang Kristen, orang percaya, supaya kita menjadi teladan bagi mereka yang di luar maupun kita yang ada di dalam sini. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ini adalah karunia. Bukan semua orang mendapatkan karunia ini. Karunia integritas itu penting. Integritas dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar. Selama 1 bulan ini, milikilah integritas sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Sehingga kita menjadi terang bagi mereka yang di luar sana maupun yang ada di sekitar kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.